الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebuah ayat yang senantiasa diperdengarkan oleh setiap khatib di atas mimbar-mimbar mereka. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggal, janganlah kalian wafat kecuali meninggal di atas agama Islam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ana dan antum yang hadir di masjid ini, kita semuanya mengaku follower Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mengaku pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau telah meninggal. Akan tetapi beliau alaihi salatu wassalam, beliau berjanji akan menunggu kita di telaganya. Ingat, poin pertama perjumpaan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar pertama kali adalah di telaganya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita pantas berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita mengemban perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Atau kiranya kita sibuk dengan dunia kita? Pada tanggal 5 Rajab tahun 15 Hijriah ada sebuah kejadian di mana para sahabat dan para tabi'in mereka harus melawan Romawi yang ada di Syam sana. Jumlah pasukan musuh pada waktu itu 200.000. Sedangkan jumlah umat Islam di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu sekitar 50.000. 200 akan berhadapan dengan 50.000. 50.000 ini datang dari kota Madinah, datang dari berbagai penjuru negeri kaum muslimin untuk melanjutkan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, mereka datang dari berbagai penjuru negeri kaum muslimin untuk melanjutkan perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama ini. Romawi yang sudah terlatih perang, mereka bingung, kok bisa 50.000 dengan persenjataan yang sangat sederhana sekali dan tidak terlatih perang.
bisa ingin melawan 200.000. Akhirnya komandan pasukan Romawi kirim mata-mata. Mata-mata ini diminta oleh komandan Romawi untuk menetap bersama kaum muslimin, mata-mata secara sembunyi-sembunyi, untuk melihat apa yang dilakukan oleh umat Islam. Dari mana kekuatan mereka? Kenapa mau melawan 200.000? Apakah dari jumlah kaum muslimin? Tidak. Mereka lihat jumlah kaum muslimin lebih sedikit dibandingkan mereka. Apakah dari persenjataan mereka? Tidak. Mereka lihat orang Arab Badui yang tidak terlatih perang, mereka siap berperang melawan Romawi. Akhirnya komandan ini minta, engkau mata-mata menetap di barisan kaum muslimin, tinggal di sana. Diminta dari malam sampai pagi, dari pagi sampai sore. Kemudian mata-mata ini pulang. Kita dengarkan apa yang diucapkan oleh mata-mata ini tentang para sahabat dan para tabi'in yang akan melawan bangsa Romawi 200.000. Apa kata orang ini? Sedih kita sebenarnya mendengarkan apa yang diucapkan oleh mata-mata Rum ini, Romawi. Dia mengatakan, melaporkan kepada komandannya, "Jituka min 'indi qaumin yusalluna al-lail wa yaqumun wa yasumuna an-nahar wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wallahi law saraqa malikuhum laqata'u yadah wa law zana la rajamu li itharihimul haqq ruhbanul lail wa fursanun nahar." Apa yang dikatakan oleh mata-mata ini? Aku datang dari tatanan masyarakat yang kerjaan mereka adalah sholat malam. Kerjaan mereka sholat malam. Allah menyebutkan tentang penduduk surga. Apa yang Allah katakan? Sebuah ayat yang hampir setiap Jumat dibaca oleh Ustadz kita, Ustadz Sahal dan Ustadz Husain, hafizahumullah ta'ala. Apa kata Allah di dalam Al-Quranul Karim? Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Penduduk surga itu, kata Allah, lambung-lambung mereka pada malam hari jauh dari kasurnya. Mereka menghidupkan malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa, mereka beristighfar, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqumun, mereka hidupkan malam-malamnya. Kita lihat jamaah, kita besok berperang. Malam ini apa yang akan kita lakukan? Secara akal kita akan mengasah pedang di malam hari. Kita akan mempersiapkan strategi. Kita akan mempersiapkan pasukan perang yang sangat banyak. Tapi apa yang dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in? Mereka sholat malam. Wa yasumunan nahar. Mereka di siang hari puasa padahal mau perang. Kemudian mata-mata ini mengatakan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada kebaikan dan melarang manusia dari keburukan, dari yang mungkar. Kemudian mata-mata ini bersumpah, wallahi, demi Allah, karena mereka adalah orang-orang Yahudi, demi Allah, law saraqa malikuhum laqata'u yadah. Kalau seandainya raja mereka mencuri, mereka akan potong tangan rajanya. Law zana la rajamun. Kalau seandainya raja mereka berzina, mereka akan rajam raja mereka. Kenapa? Karena mereka mencintai kebenaran dibandingkan mengikuti hawa nafsu mereka. Li'itharihimul haq wa ittiba'ihim iyyahu 'alal hawa. Mereka cinta kebenaran daripada ikut hawa nafsu mereka. Kemudian mata-mata ini mensifati umat Islam, ruhbanul lail wa fursanun nahar. Umat Islam yang aku temui di sana, mereka di malam hari seperti pendeta-pendeta kita. Umat Islam beribadah.
Umat Islam mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fursanun nahar. Di siang hari mereka seperti jawara-jawara yang tangguh. Kemudian falan mencahla Arabi min kalamihi faqala al-qa'idul Rumi. Setelah mata-mata ini selesai dari ucapannya, berkata pemimpin bangsa Rum, la in kana haula'il qaum kama tasum aw kama qulta la batnul ardi khairun min dhahriha liman yuridu qitalahu. Kemudian komandannya mengatakan, kalau demikian yang engkau katakan tentang mereka kaum muslimin, maka mati lebih baik daripada hidup bagi orang yang ingin memerangi kaum muslimin. Apa maksudnya? Kalau ingin memerangi umat Islam, siap-siap mati, siap-siap hancur, siap-siap hilang kekuasaannya. Dan terbukti jemaah, 50.000 menghapuskan kekuasaan Romawi yang ada di Syam sana. Akan tetapi sekarang kita lihat jumlah umat Islam banyak, di mana-mana masjid dibangun, di mana-mana azan dikumandangkan. Akan tetapi umat Islam tidak punya izzah, umat Islam tidak punya kemuliaan. Nabi SAW beliau pernah bersabda, menyampaikan, memprediksi atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nabi SAW beliau mengatakan, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir semua umat, kata Nabi SAW, semua umat mengeroyok kalian. Mereka saling panggil untuk mengoyak-ngoyak kalian. Sebagaimana orang kalau ingin makan bareng, mereka saling panggil, ayo ke sini. Mereka saling panggil untuk makan di atas satu nampan yang sama. Di antara sahabat ada yang mengatakan, wa min qillatin nahnu yawma idzin. Ya Rasulullah, apakah waktu itu jumlah kami itu sedikit? Apa kata Nabi SAW? Bal antum katsir walakinnakum ghutha'is sayl. Kalian banyak, kata Nabi SAW. Kita lihat di mana-mana, di seluruh penjuru negeri di dunia ini ada umat Islam. Nabi mengatakan kalian pada waktu itu banyak, akan tetapi kalian seperti buih yang dibawa oleh banjir, tidak punya prinsip, tidak punya pegangan. Apa gunanya jumlah banyak, akan tetapi mereka tidak berada di atas tauhid? Apa gunanya jumlah mereka banyak, mereka tidak berada di atas akidah yang sahihah? Apa gunanya banyak apabila mereka tidak memahami agama Islam dengan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Dan Allah akan cabut rasa gentar musuh kalian kepada kalian, akan cabut. Benar yang disampaikan oleh Nabi SAW. Musuh yang dulu di perang Badar 300 melawan 1000, yang 1000 takut jemaah, yang 1000 takut. 700 melawan 3000 di perang Uhud, yang 3000 takut. 3000 melawan 10.000 di perang Khandaq, yang 10.000 takut. Akan tetapi nanti, kata Nabi SAW, akan datang masanya musuh tidak lagi takut sama umat Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala yakzifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah akan lemparkan kepada hati-hati kalian wahan. Wahan ini adalah penyakit yang membuat manusia lemah, yang membuat manusia itu takut, yang membuat manusia itu tidak berani sama musuhnya. Sebagian kita ditimpa dengan penyakit ini, tapi kita tidak merasakan penyakit itu ada di dalam hati kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, menyebutkan, Nabi SAW mengatakan, nanti kata Nabi SAW, musuh kalian gak akan takut sama kalian.
Enggak akan takut. Musuh sama kalian itu tidak akan takut. Musuh kalian tidak akan gentar sama kalian karena ditimpa penyakit wahan. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wa mal wahan?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tatkala umat Islam tidak bangga lagi dengan keislamannya, tatkala umat Islam mulai mengekor kepada orang-orang yang bermusuhan kepada mereka, maka tatkala itulah umat Islam akan hancur. Maka tatkala itulah umat Islam akan binasa. Dan hanya satu solusi, kata Nabi SAW, bagaimana membuat musuh-musuh Islam takut kepada kita. Nabi SAW beliau mengatakan, "Idza tabayantum bil 'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Nabi SAW mengatakan, kalau jual beli kalian sistemnya ina, riba yang terselubung, riba yang dibungkus sedemikian rupa agar kelihatan indah, agar kelihatan halal, dan kalian sibuk dengan peternakan kalian, kalian sibuk dengan perdagangan kalian, kalian sibuk dengan jabatan kalian, sehingga kalian, kata Nabi SAW, hanya memikirkan perut dan yang ada di bawah perut. Dan kalian tinggalkan jihad, kata Nabi SAW. Di antara kita ada yang berat berangkat jihad. Jihad tidak harus kita berangkat ke Palestina sana. Jihad tidak harus bertarung dengan orang-orang kafir. Akan tetapi jihad bisa kita laksanakan dengan cara menuntut ilmu. Sebagian di antara kita berat menghadiri majlis ilmu. Dan perlu kita ketahui, Nabi SAW mengatakan, "Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya nuntut ilmu, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggal dalam keadaan nuntut ilmu, kita mati syahid dengan syarat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian tinggalkan jihad, kata Nabi SAW. Berperang yang sebenarnya dia juga tidak mau, dan nuntut ilmu pun enggak mau. Sallallahu alaikum dzullan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hati-hati umat Islam dzullan, kehinaan. Kita akan hidup dalam kehinaan, jamaah rahimani wa rahimakumullah. La yanzi'uhu, Allah tidak akan cabut kehinaan yang ada di diri kaum muslimin, di dalam hati-hati kaum muslimin. Bagaimana solusinya, kata Nabi SAW? Solusinya hanya satu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian benar-benar kembali kepada agama kalian. Kita harus kembali kepada agama kita, jamaah. Kita harus mulai menebarkan Islam dengan bijak dan kasih sayang, sebagaimana yang pernah disebarkan oleh para sahabat Nabi SAW. Kita harus lebih semangat lagi beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih semangat lagi nuntut ilmunya, lebih semangat lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mencabut rasa kehinaan yang ada pada diri kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma fa anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma fa anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma fa anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalat.